Om Anthony sama Tante Helen lucu ya, Pak. Mereka suami istri tapi kayak temen. Iya papa sama Ayuma dulu juga begitu. Tapi sekarang papa tidak akan bisa mengulang momen itu lagi. Melihat papanya sedih seperti ini, Arsen juga ikut sedih. Tapi Arsen juga bingung harus melakukan apa. Sampai sekarang Ayuma belum mengizinkan Abian mengatakan pada Savana bahwa dia adalah anak kandungnya. Papa ingin lebih dekat dengan Savana. Diri Abian dengan pandangan tak lepas menatap wajah putrinya. Di bangku bawah pohon itu, Savana tersenyum bersama Asan. Asan menangkup pipi Savana dan menciumnya berkali-kali. Dario terlihat cemburu dan menggeser tubuh Asan menjauh dari Savana. Asan merengek dan menatap sebal Dario, sedangkan Savana tertawa melihat tingkah ayah dan anak itu. Papa ingin lebih dekat dengan Savana, Arsen. Papa ingin ke sana. Abian berkaca-kaca sambil menekan dadanya yang terasa sakit. Ya udah iya Pak, kita samperin Mbak Savana. Tapi Papa jangan bilang dulu kalau Papa itu ayah kandung Mbak Savana. Iya, tolong antar Papa lebih dekat dengan Savana. Arsen mendorong kursi roda Abian mendekat ke arah Savana. Savana terlalu fokus bermain dengan Asan di bangku sampai tidak menyadari keduanya, Arsen dan Abian, Victor dan Dario yang berdiri bersebelahan menyadari lebih dulu kedatangan mereka. Savana, panggil Abian. Iya, jawab Savana refleks lalu menoleh ke sumber suara. Begitu menyadari siapa pemilik suara itu, tubuh Savana membeku, jantungnya berdebar gelisah. Lalu kejadian demi kejadian saat Abian memukulnya di basement bawah tanah rumah sakit waktu itu muncul kembali dalam ingatan. Savana merasa dadanya begitu sesak sampai sulit bernafas. Savana langsung berdiri melewati Dario dan bersembunyi di belakang Victor. Bang Victor, Savana mencengkeram lengan Victor sambil menyembunyikan tubuh kecilnya di punggung Victor. Tangan kanannya mencengkeram lengan Victor sementara tangan kirinya melindungi perut. Savana takut Abian menendang perutnya lagi. Dario mencelos, padahal posisinya lebih dekat dengan Savana. Tapi Savana justru memilih berlindung pada Victor. Harusnya Savana bersembunyi di belakang tubuhnya. Dario juga mampu melindunginya. Tapi begitu mengingat selama ini dia selalu gagal melindungi Savana, tidak heran jika Savana memilih berlindung pada laki-laki lain. Dario mengepalkan lengan kuat, merasa tidak pantas menjadi suami Savana. Savana, diri Abian sendu. Ternyata Savana masih trauma bertemu dengannya. Hati Abian sakit sekali melihat putri kecilnya seperti ini. Melihat putrinya ketakutan seperti ini. Kejadian hari itu bukan hanya melukai fisiknya, tapi juga melukai psikisnya. Mami kenapa? Mami takut apa? Tanya Azam bingung. Mami takut sama Opa Abian, tanya Azam sekali lagi. Tapi Savana hanya diam. Azam pun turun dari bangku dan menatap Savana yang memejamkan mata di belakang tubuh Victor. Azam tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat maminya ketakutan membuat Azam ikut berkaca-kaca. Mami, Azam memegang lengan Savana yang terasa dingin. Om, tolong pergi dari sini, ucap Dario. Abian tak kuasa menahan tangis, sakit dan sesak. Rasanya Abian ingin mengulang waktu dan memperbaiki segalanya. Tapi sayangnya waktu tidak akan bisa diputar kembali. Hanya penyesalan yang tersisa, penyesalan yang menggerogoti jiwanya sampai seperti mayat hidup. Seandainya kematian bisa menghilangkan trauma Savana, Abian dengan senang hati akan melakukan itu. Pak, kita pergi ya.
Abian mengangguk. Arsan berbalik badan dan menggendong kursi roda papanya menjauh. Arsan tidak menyangka trauma Savana sedalam ini. Bahkan untuk bertemu saja Savana masih begitu ketakutan. Tidak salah, Ayumah melarang Abian bertemu Savana untuk sementara waktu karena mental Savana belum pulih sepenuhnya. Selama ini Savana tersenyum lebar dan tertawa kencang, seolah dialah manusia paling bahagia di dunia ini. Tapi siapa yang menyangka ada luka yang berusaha dia sembunyikan di balik senyum dan tawanya. Saat ini Savana juga membutuhkan dukungan untuk menyembuhkan luka batinnya. Tapi Savana justru sibuk membantu orang-orang di sekitarnya untuk menyembuhkan luka mereka. Mami, Opa Abian sudah pergi, jangan takut lagi Mami, ucap Azam sambil menarik-narik ujung baju Savana. Victor berbalik badan dan menatap wajah Savana yang tampak pucat, nafasnya juga belum stabil. Gak apa-apa, jangan takut, kita semua akan melindungi kamu. Victor mengusap lengan Savana untuk menenangkan. Azam akan melindungi Mami juga, lihat sini Mami, Azam ada di sini buat Mami. Sementara Dario hanya diam dengan kedua tangan terkepal kuat. Ada banyak hal yang ingin Dario katakan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan melihat bagaimana Savana ketakutan sampai wajahnya pucat seperti ini membuat rasa bersalah Dario semakin besar. Perdebatan Savana membuka mata setelah berhasil menenangkan diri. Savana menegakkan badan, mengatur nafas, lalu menarik sudut bibirnya untuk tersenyum. Savana menoleh pada Azam dengan senyuman ceria, seolah tidak ada terjadi apa-apa. Sayang, Savana nggak membungkuk dan memeluk Azam. Mami nggak apa-apa. Maaf ya, buat Azam khawatir. Azam memeluk erat perut Savana. Kita pulang aja Mami, biar Mami bisa istirahat. Iya, kita pulang sekarang. Savana melepas pelukan lalu menggenggam tangan Azam dan menatap bergantian Victor dan Dario. Kita pulang sekarang ya Mas, Bang Victor. Victor mengangguk sementara Dario hanya diam dengan tatapan mata tak lepas menatap Savana. Semua administrasi udah selesai dan tadi pagi aku juga sudah mengantar Azam untuk ke ruang rongsen punggung. Kata dokter tidak ada tulang yang patah atau retak. Jelas Victor. Terima kasih Bang Victor. Sama-sama. Savana menatap suaminya. Ayo Mas, kita pulang. Dario hanya mengangguk sambil menggenggam tangan Azam. Savana ingin melangkah, tapi Savana mendesis pelan saat tiba-tiba merasa pusing. Beberapa menit yang lalu Savana merasa sehat, tapi setelah bertemu Abian sampai mengalami panic attack, Savana merasa tubuhnya menjadi lemas, bahkan kepalanya sangat sakit sampai Savana tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Kenapa? Tanya Victor, sementara Dario ingin mendekat, tapi langkahnya tertahan, takut. Dario takut sakit yang Savana rasakan sekarang semakin parah saat dia mendekat. Aku nggak apa-apa, aku cuma sedikit pusing. Menanti kalau sampai rumah terus istirahat pasti langsung sembuh. Sekarang kita pulang. Savana memejamkan mata sejenak untuk menguatkan diri lalu melangkah pergi. Tapi semakin dia melangkah kepalanya semakin terasa pusing. Jangan takut Mami, Azam pegangin Mami. Azam menggenggam erat tangan Savana. Iya sayang, terima kasih. Savana berjalan lagi sambil menahan sakit. Namun tiba-tiba tubuhnya melayang dan bau dan tahu-tahu sudah berada di gendongan Mas Dario. Savana tersentak begitu menyadari Dario yang menggendongnya. Dedi, turunin Mami. Azam menarik-narik ujung baju Dario. Azam sama Oma ya.
Victor menggendong Azam dan membawanya pergi duluan. Gak mau, Azam mau sama Mami. Azam dengerin Om. Mami sama Dedi sudah lama berpisah. Mami kangen sama Dedi. Dedi juga kangen sama Mami. Biarkan mereka bersama sebentar. Azam juga ikut senang kan kalau Mami sama Dedi bersatu lagi dan gak jadi ceria. Iya Om, yaudah kita kembali. Yaudah kita ke mobil duluan ya. Azam mengangguk dan melingkarkan tangan di leher Victor. Di sisi lain Dario mulai berjalan menyusuri taman dengan Savannah dalam gendongannya. Pandangan matanya lurus ke depan dengan sorot mata tak terdeskripsikan. Savannah tak bisa menebak apa yang Dario pikirkan sekarang, namun yang jelas tidak seharusnya Dario menggendongnya seperti ini. Mas Dario, turunin aku, punggung kamu kan masih sakit Mas. Dario diam dan terus melangkah dengan pandangan lurus ke depan, sama sekali tak melirik ke arahnya. Mas Dario, tolong, jangan seperti ini, tolong turunkan aku, luka kamu bisa semakin parah. Lagi-lagi Dario hanya diam, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Mas Dario, tolong berhenti, aku gak mau kamu menggendongku. Kamu bilang akan menuruti semua keinginanku kan? Sekarang aku bilang turunkan aku. Langkah Dario seketika terhenti perlahan, kepalanya tertolak hingga matanya yang memerah, sebab menahan air mata bertemu dengan mata sendu Savannah. Savannah terdiam 1000 kata. Mata itu, Savannah tidak bisa mendeskripsikan sorot mata Dario sekarang, namun melihat mata itu entah bagaimana hati Savannah terasa sakit. Mas Dario, tolong sekali saja biarkan aku menjadi suami yang berguna untuk kamu. Jangan khawatirkan luka di punggungku. Rasa sakit luka ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakit melihat kamu terluka. Aku tidak pernah bermaksud ingin menjadi pahlawan kesiangan. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik untuk kamu. Jika aku tidak bisa memberikan kebahagiaan, paling tidak izinkan aku mengurangi penderitaan kamu.